Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan. Dari mulai kita berpuasa, bertadarus, sholat tarawih, beramal jariah, berbuat baik. Semoga itu menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan termin kali ini kita masih bisa bertatap muka, bersilaturahim. Dalam keadaan seperti ini kita masih dapat menyempatkan waktu kita sedikit untuk bisa kita menuntut ilmu, untuk kita bisa mengaji dalam rangka kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Tema pada hari ini yaitu kita menyambut kebesaran malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Shaimin shaimat rahimakumullah. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya manusia kita sampai sekarang ini. Tentunya kita harus tahu jamaah shaimin shaimat rahimakumullah, keberkahan kita di bulan suci Ramadan adalah salah satunya yaitu kita membaca Al-Qur'anul Karim, firman Allah, firman yang kita yakini kebesarannya, firman yang kita yakini selain kebesarannya dan kebenarannya yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman tadi, dalam surat Al-Qadar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu yang datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril, ketika itu Rasulullah sedang berkhalwat, sedang menyendiri, sedang dalam keadaan duka, berkhalwat di gua Hira di Jabal Thur, tempat yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang diterima oleh beliau melalui malaikat Jibril alaihissalam. Iqra, disuruh baginda Nabi untuk bisa membaca. Itulah awal pertama kali diberikannya Al-Qur'anul Karim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah
kita sambut malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih bagus, lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa disebut malam itu lebih baik dari 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Karena saat itu adalah malaikat Jibril, malaikat ruh julukannya, turun bersama ribuan malaikat lainnya untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia. Yang saat itu bila manusia dapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan sejahtera sampai dengan terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shaimin shaimat rahimakumullah. Tentunya kapan kita bisa dapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar? Kita bisa dapatkan di berbagai macam pendapat para ulama. Malam-malam ganjil menjelang malam berakhirnya bulan Ramadan, khususnya di 7 malam terakhir, itulah malam-malam yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita sambut malam Lailatul Qadar. Shaimin shaimat rahimakumullah. Setelah kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya ada upaya-upaya, ada usaha-usaha kita untuk mendapatkan kemuliaan itu yang datangnya dari Allah. Tentunya kita bisa menjaga kemurnian yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Karena sabda Nabi, barang siapa kalian yang pintar membaca Al-Quran, dia akan tinggal bersama malaikat Jibril. Dalam kesempatan yang baik ini, ayo saya mengajak kepada hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita buka-buka lagi Al-Quran yang cuma menjadi pajangan di rumah kita. Subhanallah, Masya Allah. Itu yang tidak kita inginkan. Yang seharusnya selain menjadi pajangan untuk meja, atau selain untuk menjadi pajangan untuk lemari-lemari kita, kita buka-buka kembali di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang kata Rasulullah, barang siapa di antara kita yang mengerjakan amalan-amalan sunnah, akan dihitung pahalanya wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang mengerjakan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang wajib, akan dilipat pahala, akan dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk sekali lagi mari kita perdalam ajaran Islam, kita perdalam Al-Quran yang kita cintai. Sementara hobi kita tinggalkan dulu untuk membaca hal-hal yang lain, membaca koran. Sekarang di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran Karim. Kita sambut kedatangan malam Lailatul Qadar. Kita terus bertadarus setiap malam, apalagi menjelang malam-malam terakhir di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahman dan rahimnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Karena
bulan Ramadan ini Allah buka pintu-pintu surga seluas-luasnya dan selebar-lebarnya, dan Allah tutup pintu neraka dengan serapat-rapatnya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak menginginkan hambanya, mereka-mereka yang selalu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, untuk bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dibukanya pintu surga lebar-lebar maksudnya agar manusia umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa gampang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah shaimin shaimat rahimakumullah. Tentunya kita hanya bisa berupaya semaksimal mungkin, berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ibadah selama bulan suci Ramadan ini kita hanya berusaha. Namun Allah, kita berharap selalu memberikan kita peluang, kesempatan, berikan suatu taufik, hidayah sehingga kita mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Semoga apa yang Anda harapkan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar dengan terus gairah untuk membaca Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Untuk itu, alafu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.